Dari bawah deh, biasanya kalau saya ambil dari atas. Oke, dari Debbie dulu. Sebentar, Deb. Oke. Aduh, nggak ada contekan yang pertama kali ngomong. Ayo, biar natural, sealami mungkin. Akhirnya selesai juga TT3. Tadinya emang yang kayak udah bilang ke Mbak Ibu Yuni sebelumnya kalau nggak ada niatan juga sampai ketiga, cuman kayaknya makin kesini makin pengen terus belajar dan belajar. Tadi siang juga jam makan siang sempet-sempetin WA Pak Made lihat ini nih dong, apa modulnya 567 mau rayu suami. Ya intinya sih adanya online ini benar-benar sangat membantu saya. Jadi kayak kalau mau belajar nggak usah, ya itu perlu ada waktu untuk ke studio, jadi tinggal ke bawah aja. Jadi ngatur-ngatur masalah pun gampang. Mbak Yuni juga penyampaian materinya juga sangat jelas, meskipun online nggak ada bedanya kali ya kalau sama offline, belum pernah juga. Tapi menurut saya udah cukup jelas banget. Dan ya itu audionya dan videonya cukup jelas. Oke, terima kasih. Oke, sebentar. Oke, jadi kalau tadi Debbie sudah 3 kali ikut ya, sekarang yang baru pertama kali ikut dulu deh, Christina. Silakan, Christina. Iya, sorry. Halo. Ya ini pertama kali TT saya, senang banget. Akhirnya punya kesempatan dari sekian lama menunggu. Mungkin kalau nggak offline juga belum tentu bisa ikut TT-nya Mbak Yuni. Masih bisa catch up sih ternyata. Makanya saya pertama-pertama juga nanya Pak Made, emang nggak apa-apa Pak, langsung 3 nggak apa-apa gitu. Akhirnya ya alhamdulillah masih bisa mengikuti. Semoga ya isi materinya juga cukup jelas, bisa dipahami meskipun offline. Meskipun saya juga kemarin banyak nggak hadirnya karena mengajar, ya tapi kata Pak Made nggak apa-apa, nanti masih ada videonya, mungkin bisa dilihat nanti. Terus ya udah sih gitu aja. Senang banget bisa ketemu teman-teman, punya teman-teman baru lagi. Iya, terima kasih Christina. Ya, saya masih ingat chattingannya, nanyain Christina nanya kelas. Memang karena kan modulnya suka ngacak gitu kan. Ya saya tahu pasti di awal akan agak sedikit bingung. Ya syukurlah masih bisa catch up ya, karena bagaimanapun juga hanya 5 hari gitu kan, memang nggak gampang sih untuk menyerap. Terima kasih Christina. Sama-sama Mbak, terima kasih. Weni? Dirimu ya, Wen? Oke. Tadinya saya nggak mau lanjut yang ketiga. Tapi begitu selesai yang pertama, langsung sore itu juga ditanya sama host, kamu mau ikut nggak yang ketiga? Oh, nanti dulu saya mau ikut yang kedua aja dulu. Mau ada yang ketiga, kamu ketiga dulu. Nanti nggak ngerti yang ketiga. Bisa aja kok, nggak nyambung, dia bilang gitu. Oke deh, nanti saya pikirkan. Jangan lama-lama ya, ini mau penuh soalnya, katanya gitu. Jadi saya dikejar-kejar sama hostnya. Ya, setelah dipikir, malamnya saya balas, oke saya ikut yang ketiga. Oke, nanti yang kedua kapan ya? Nanti kedua pikirin lagi nanti deh, yang ada dulu. Akhirnya kesampaian juga sampai ketiga. Sepertinya akan lanjut lagi mau cari yang kedua. Soalnya yang didapat 1 sama 3 memang nggak nyambung ya. Memang masih penting, jadi kita masih bisa dapat nangkap apa yang diajarkan sama Mbak Yuni. Terus apa yang kita tanyain, Mbak Yuni juga bisa jawab dengan jelas. Apabila Mbak Yuni ngerti masalah yang kita tanya. Ya, jadi. Oke, terima kasih Weni.
Ya, kami memang berusaha membatasi jumlah peserta tidak lebih dari 15 dengan pertimbangan supaya saya bisa memberi perhatian gitu dengan lebih baik dan juga lebih mudah melihat di layar karena kan layarnya kotak-kotaknya kan kecil kalau terlalu banyak orang. Jadi saya juga ini pun masih suka nanya yang ngomong siapa gitu. Jadi kenapa pertimbangan saya gitu tidak mau terlalu banyak peserta karena kan teacher training kan. Jadi nggak mau serakah terlalu banyak orang gitu tapi akhirnya nggak ngerti, buat saya lebih baik cari yang berkualitas gitu meskipun pesertanya tidak terlalu banyak. Oke, terima kasih Weni. Oke, Mbak Lili. Oke, silakan. Oke, bagi saya TV3 kali ini berkat banget. Kedengaran ya Mbak? Kedengeran? Oke. Ya, bagi saya TV3 ini berkat banget. Saya pikir tadinya udah nggak bisa ikut, mau pending karena ada orang tua yang sakit gitu. Tapi puji Tuhan, akhirnya saya bisa join dan di TV3 ini membuat pemahaman training sebelumnya itu lebih mengerti dan saya juga punya pengalaman yang bagi saya pribadi ada kemajuan pemahaman tentang yin yoga. Dari segi pengajarannya Mbak Yuni, top banget semuanya, jelas. Materi juga mengejutkan karena saya nggak siap sebenarnya. Tiba-tiba udah dikirimin modul, saya bilang, loh, udah kirim modul, saya belum bayar gitu. Itu servisnya luar biasa banget gitu. Dengan kondisi internet yang on off karena di luar hujan juga puji Tuhan saya bisa terima dengan baik gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Lili. Sama-sama. Mbak Wina deh, Mbak Wina dulu. Oke, silakan. Hai semua, hai Mbak Yuni. Seneng banget sampai pengen nangis rasanya. Aku tuh cengeng. Awalnya ikut PT ini karena waktu itu ikut workshop Yuni Mbak Yuni. Terus aku sempat bilang sama Debbie, kok seneng banget ya, impress banget untuk hitungan workshop itu aku sangat mendapat ilmu yang banyak gitu. Terus akhirnya tanya-tanya, dapat juga untuk ikut modul ini. Seneng banget rasanya Mbak Yuni menjelaskannya sangat seperti impression aku yang pertama, jelas sekali. Jadi walaupun aku ujuk-ujuk udah di modul 3, tapi penyampaian materinya sangat jelas. Aku banyak belajar. Senang banget belajar cara masukin sequence yang karena selama ini tahunya cuma yin aja, aku nggak pernah kebayang kalau kelas hatha yin atau yin yang itu seperti apa. Jadi dapat itu rasanya nyaman, belajar sama Mbak Yuni itu rasanya nyaman sekali. Tadi juga sempat bahas sama teman-teman di grup 4, alhamdulillah ya kok vibe-nya supportive banget, terus vibe-nya sangat kompak. Terus pengen nangis sekarang, maaf ya. Suaraku kedengeran gak Mbak? Kayaknya kok tadi hilang kayaknya. Kedengeran. Ambil tisu dulu. Gak apa-apa. Udah itu aja sih. Terima kasih banyak apresiasinya Mbak Wina. Berarti dijeblosin sama Debbie ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Mbak Ani, saya pengen dengar Mbak Ani. Silakan Mbak Ani. Mumpung ada sinyal. Ya, pengalaman pertama saya ikut Titi di sini ya Mbak. Sejak waktu bulan itu, lalu rencana mau ikut yang di Makassar bersama Ibu Pink kan. Cuman mungkin masih ada halangan, jadi tidak sempat.
pas ada offline-nya, saya buru-buru ikut daftar sama Pak Made. Saya bilang ikutkan saja. Iya, pengalaman pertama sekali bisa sama sekian lama menunggu, akhirnya bisa ikut. Karena yang offline-nya mungkin kalau untuk ke Makassar, mungkin belum ada rencana lagi sekarang pandemi. Jadi bersyukur sekali ikut yang. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Ani masih bisa ngikutin penjelasan saya selama 5 hari ini? Kesulitan nggak? Iya, masih bisa, Mak. Cuman masih ada sedikit bahasa-bahasa yang mesti makanya saya minta recordnya sama Pak Made biar bisa saya ulang-ulang kembali. Iya, nanti diulang-ulang aja karena kan satu kesulitan sinyal, yang kedua memang bahasanya, kenapa saya bilang kemarin semoga bisa ngikutin. Bagi yang belum pernah ikut saya, bahasanya memang mohon maaf saya tidak bisa balik lagi ke betul-betul basic gitu, karena kan sebagian dari teman-teman di sini soalnya sudah basicnya saya bahas di 1, 2, jadi kenapa ya kadang saya ngomongnya bahasa planet gitu. Oke, terima kasih Mbak Ani. Iya, Mbak. Oke, Maya, ayo Maya. Halo, suaranya jelas? Jelas. Tidak kekencangan lagi ya? Segini bagus, Mai. Bagus. Oke. Ya, halo semua, senang banget. Ini titik ketiga. Aku sudah ikut yang 1 offline, itu enak banget, bisa kumpul rame-rame, energinya kerasa banget. Yang kedua terpaksa online. Terus ini terpaksa yang ketiga juga online. Tapi tetap aja senang karena penjelasannya selalu jelas. Yang paling saya suka itu kalau ada materi yang ada foto atau video itu selalu di-share, jadi aku tetap kelihatannya itu clear gitu. Fotonya di-share di layarnya gede gitu kan, jadi tetap nggak ketinggalan gitu. Detail-detail tetap masih dapat. Terus juga dapat teman-teman baru, enak banget. Dan yang pasti semua penjelasan selalu jelas, nggak ada yang kurang deh. Terima kasih banyak, Maya. Sebentar, Mbak Tuti. Nanti Mbak Tuti boleh info kapan kalau mau siap, kira-kira untuk waktunya bisa kasih testimoninya, mau pasang video atau bagaimana? Nanti Mbak Tuti atur aja kapan bisanya. Kalau kameranya mungkin pas foto aja Mbak ya. Boleh, nanti video testimoninya suara aja ya. Iya, testimoninya suara sekarang aja. Mau? Bisa Mbak sekalian. Oke deh, sekarang deh kalau gitu. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya nanti aja deh Mbak, kok jadi pengen nangis. Ntar, saya nanti aja belakangan. Oke deh, siap. Meli dulu deh Mel. Mumpung ada Casper. Oke, jadi sebenarnya kan aku tuh paling nggak mau TT offline gitu. Cuma sekarang gara-gara COVID ya mau nggak mau kan, soalnya nggak bisa terbang ke Jakarta, nggak bisa terbang ke Bali. Jadi tadi mikir-mikir mestinya sih saya orangnya suka planning ya, satu tahun tuh harus gimana gitu. Tadinya mau TT 2-3 itu di Jakarta, 4 itu di Bali waktu Desember, ntar nih sebelum Natal gitu. Kamu pasti elemennya metal ya Melia? Tahu elemennya apa? Pokoknya saya kalau mau before New Year udah buat resolusi aja pokoknya gitu. Tahun depan mau ngapain gitu kan. Metal banget itu. Total pas COVID rada nggak bisa komplit 200 deh yin gitu. Padahal mikirnya 2021 pengen buat workshop yin gitu di studio. Ternyata ada offline, ya udah deh cobain deh gitu. Ternyata aku lumayan ngerti juga. Tadi aku lagi mikir-mikir kayak takut dari ya. Soalnya banyak distraction di rumah, makanya aku paling nggak suka gitu kalau online gitu. Kadang kalau ikut kelas online aja, kadang terkes pergonggong lah, ntar suami nanyain barang, ini di mana ya gitu kan kayak. Tapi ternyata bisa record kan. Soalnya kan aku kan suka ikut Sinse hari Minggu, kan nggak boleh record kan.
jadi harus dicatat. Oh, Sisri nggak boleh record ya? Oke. Makanya aku harus mesti dengerin baik-baik gitu, karena masih pakai earphone gitu kan, supaya nggak distract. Ini bisa record, jadi aku seneng banget sih. Jadi kalau misalnya nggak ngerti, aku bisa ulang lagi gitu. Iya. Tapi ya aku suka sih ya di rumah aja. Soalnya capek kerja juga. Aduh, setelah COVID, setelah lockdown, enggak tuh waktu bulan September kemarin 1 bulan 76 kelas tuh kayak badannya rontok banget gitu. Parah banget. Ya, tapi sekarang dikasih kesempatan istirahat. Ya, 5 hari di rumah doang kayaknya, wah ini bener-bener yin banget gitu, nggak usah traveling gitu kan. Iya. Thank you Bu Yuni, dan seneng banget ketemu teman-teman. Terus ada yang dari Bekasi juga, Tanti, Lili, sama Tuti yang kemarin. Ya, akhirnya ada yang dikenal ya. Oke, sudah? Ya. Thank you ya Meli. Ya. Oke, ya karena kan bagi teman-teman juga sebagian yang memang sudah siap. Kenapa saya bilang nanti kalau selesai 200, kalau memang di studio memungkinkan atau ada tempat memungkinkan, mulai buat workshop singkat gitu kan untuk memperkenalkan yin dengan benar gitu, biar orang nggak selalu merasa salah masuk kelas. Terima kasih. Oke, siapa nih belum? Mbak Sari. Iya. Silakan Mbak Sari. Ya dari pertama, saya ini yang kedua lompat, tapi lompat yang keduanya. Dari pertama saya ikut, saya udah merasa beruntung. Kenapa saya malah beruntung, tapi menyesal kenapa saya nggak dari dulu ikut yin yoga ini, tahu yin yoga ini. Kenapa kok tahu tapi nggak tahu gitu ya. Dan saya merasa berterima kasih sama teman saya Yuli yang sudah mengajak saya, Yul, thank you banget ya. Kenapa nggak dari dulu ngasih taunya? Aku juga baru tahu, maksudnya baru mau turut, dan kebetulan Yuli itu nggak bisa ikut sekarang. Dan setelah, walaupun tadinya saya ragu yang ketiga ini saya bisa mengikuti nggak, karena teman-teman juga masih pada muda, saya lihat udah canggih-canggih deh semuanya gitu ya. Terus saya pikir, enggak deh, pokoknya saya punya target itu ini, yin yoga ini saya harus perdalam. Saya harus tahu lebih banyak lagi. Jadi yaudah semangat aja deh ikut yang ketiga. Dan ternyata saya bisa mengikuti rasanya ya, menurut kemampuan saya. Dan mungkin saya harus digest lagi untuk selanjutnya. Karena kebetulan di COVID ini saya memang ngajar tapi tidak intens karena saya juga kebetulan harus bantu suami saya. Jadi dan kebetulan murid-murid saya juga tidak terlalu banyak yang muda, dan kalau Zoom itu mereka punya masalah aja. Aduh, karena nggak offline jadi pinggang saya keceklek nih gini. Jadi mereka nggak prefer online gitu. Jadi saya banyak waktu yang senggang, jadi saya mau belajar lagi deh sekarang. Walaupun udah nggak muda lagi, mudah-mudahan bisa catch up. Sekali lagi, usia hanyalah angka, Mbak Sari. Iya betul. Tapi dengan pengantaran teknik pengajar Mbak Yuni dan video teknik internet atau wifi-nya juga bagus. Jadi saya pikir Zoom malah menguntungkan untuk saya. Jadi saya bisa belajar lebih banyak lagi, catch up. Kalau offline mungkin saya belum tentu bisa ke Bali atau kemana gitu, ada kendalanya. Dan cara mengajar Mbak Yuni, pokoknya saya udah senang dari awal juga. Terima kasih. Mau kayak Mbak Sari saya. Ayo. Ya. Never stop learning. Jadikan inspirasi gitu, karena kadang kita merasa, aduh usia segini takut nggak bisa lagi ngikutin pelajaran. Jadi seperti Mbak Sari di sini, usia bukan hambatan untuk belajar. Ya mungkin kadang kita lebih merasa butuh waktu untuk mengerti, tetapi kalau ada usaha, menurut saya pasti akan bisa. Oke, terima kasih banyak. Tanti, siapkah? Silakan Tanti. Iya, terima kasih Bu Yuni udah ngajarin gitu, makin nambah pengetahuan saya, walaupun saya belum mengajar gitu. Ya tapi setiap kali saya ingin lebih tahu lagi,
dan beruntung bisa mengikuti kelas online ini. Tadinya saya pikirkan kalau offline juga memang terlalu banyak banget perjuangannya, tapi diuntungkan juga dengan online ini. Dan senang bisa nambah teman-teman baru, juga ketemu sama teman-teman yang sebelumnya. Mudah-mudahan nanti bisa ikut di kelas yang berikutnya. Amin. Terima kasih. Oke, yang belum sebentar. Ika, senyum-senyum aja dia. Ayo, Kak. Semangat, Kak. Titik 1 yang pertama, sekarang titik 3 loncat. Mbak Yuni sangat pintar kasih clue untuk saya buat penasaran terus. Terjebak berarti ini Ika nih. Jebakan yang manis. Akhirnya ya begitu. Cuman sekarang PR-nya saya dipaksa untuk membeli mikrofon. Untuk selanjutnya nggak ada masalah. Udah gitu aja. Oke. Ya setidaknya itu menjadikan suara lebih bagus, Ika. Oke, terima kasih. Sama. Oke, mana tadi yang belum? Lani, kamu belum Lani. Oke, Lan. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih Mbak Yuni yang selama ini memberikan ilmu yang banyak banget selama YTT 3 ini. Bahkan tadinya aku nggak yakin bisa ikut ya. Tadinya pengennya offline ya. Cuman kemudian offline pertama aku adalah YTT 2 tahun lalu. Ya. Kemudian pengen yang di Bali, kemudian terjadi pandemik dan ya udahlah jadinya online satu. Kemudian yang 3 ini ternyata ya saya pikir karena online saya udah bisa ambil cuti, ya udah saya ambil cuti aja. Cuman pengennya nanti yang keempat sih offline sih. Yang pasti sih selama titik 3 ini 5 hari ini sangat bermanfaat dan banyak ilmunya. Yang saya senangnya juga banyak hal-hal baru yang memang selama ini saya tahu tapi hanya di kulitnya aja, kemudian dijelaskan secara logikanya yang beberapa hal menjadi make sense buat saya. Dan yang pasti targetnya sih pengen nyelesainnya titik 4-nya, bahkan kalau bisa sampai 7. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Sebentar, siapa tadi lagi belum? Aulia. Oke, Aulia, kamu dulu. Hadir. Terima kasih banyak, luar biasa sudah bisa sampai ke yang modul 3. Aku juga orangnya modelnya sama kayak Meli, jadi jauh hari dari yang modul 1 udah langsung izin sama Pak Made. Pak Made, aku ikutnya yang ini. Pada bulan apa ya, pokoknya tuh 4 bulan sebelum modul 1 tuh padahal udah bilang, Pak Made mohon info untuk yang tahun depan, karena kan aku maunya juga offline. Karena vibes-nya tetap beda sih dari online, meskipun materinya itu tetap sangat bisa dijelaskan dengan jelas banget. Yang paling aku suka dari cara Mbak Yuni mengajar itu, menganalogikannya itu gampang, terus kayak langsung masuk aja ke otak tuh. Oh iya ya, oh iya benar, oh iya benar, gitu. Jadi bisa langsung klik dengan kata-kata as above so below, apa yang terjadi di luar juga terjadi di dalam. Oh iya ya benar, oh iya benar, gitu terus untung sih suaranya di mute, jadi kalau pas yang topik-topik sangat relate terus kan pasti aku bilang mute, kapok lia keno meneh, kapok lia itu suami kan mesti dengar terus jadi kayak
tampar bolak-balik. Oke, baik, harus banyak yang dibenerin. Sambil tepuk-tepuk kepala, ayo otak encer. Senang banget setiap kali memberikan materi itu kayak dikasih clue, ada suara-suara yang whispering, ya emang kamu tuh harus sampai titik 7, tuh kan kamu penasaran lagi, tuh kan. Emang suaminya ngasih izin sampai titik 7, panjang perjalanannya. Iya, karena dia tuh selalu notice setiap kali aku selesai titi atau pas foto senyum pada saat menerima sertifikat itu beda dari senyum pada saat yang lain. Kayak misalnya pas wedding sekalipun beda. Kamu tuh emang paling happy tuh kalau pas yoga. Jadi udahlah, terus kan langsung cerita, ini jadwalnya udah keluar loh, ini tahun depan ini nih, bulan ini. Kita nggak ada rencana buat ngetrip kan? Enggak. Oh ya udah, aku boleh ikut nggak? Boleh, ya udah. Yeay. Dan karena ini online, ya udah selama kamu mampu otaknya itu silahkan ikuti. Karena masih di rumah, pokoknya dia pulang masih bisa lihat muka aku. Ya udah aman. Terima kasih Mbak Yuni, terima kasih Pak Made yang sangat suportif, terutama kalau yang ada kendala di gadget, sinyal atau apapun, sudah langsung support ada record. Terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Ya, minggu depan di tim 4. Oke. Siapa aja yang belum? Ida. Ida belum. Tuti, sekarang apa nanti Tuti? Abis Ida ya? Ida dulu deh. Ya, Mbak. Oke, silakan, Dak. Ya. Ini anak saya satu di Bali nih. Titik 3 tuh yang bikin speechless banget ya. Perjuangan untuk sampai sini itu apa bilangnya? Ada pekerjaan, ada kemudian ya pokoknya nggak disangka bisa sampai di sini. Padahal sebelumnya dapat dari Pak Made tuh jadwal yang justru modul 4 gitu. Terus mundur dapat modul yang 3 gitu kan. Jadi agak tidak terplanning sebenarnya. Tapi ya semua support. Jadi Mbak Yuni, Pak Made, terus juga owner tempat kerja yang baru gitu. Jadi sangat-sangat bersyukur dapat teman juga yang istilahnya vibes-nya, energinya tuh nggak di grup, nggak online, hampir sama gitu. Cuman aku tuh kadang kangen yang suasana kita di meja makan. Gitu. Oh iya, kalian kayaknya yang paling kangen tuh meja makannya. Meja makan yang penuh warna itu gitu. Jadi ya ada Avanti, terus kemudian ada Pino, Pak Made lengkap lah di situ gitu ya, missing moment yang di situ. Terus kalau materi aku sama sekali tidak pernah ketemu kendala gitu. Kayak tadi Mbak Lia bilang, Mbak Yuni bisa menganalogikan segala hal tuh dengan mudah gitu. Jadi ngerti dan ya memang seperti ada gaung-gaung di telinga gitu ya. Memang kamu kayak gitu, benerin ini, benerin itu gitu. Jadi banyak hal lagi untuk belajar dan bikin penasaran gitu. Karena semakin sampai di sini tuh kayak mikir loss yang kemarin, terus apalagi yang harus lupa yang ini. Jadi banyak lagi rasa ingin belajarnya itu. Jadi buat teman-teman yang lanjut nanti titik 4 sampai bertemu lagi dengan minggu depan. Dapat keluarga baru gitu ya, yang benar-benar saya ngerasain energinya positif banget. Jadi dari semuanya itu, dari materi, dari apa gitu, saya hampir tidak menemukan banyak masalah di pelajaran gitu ya istilahnya, kecuali ya memang bukan masalah sih di luar, maksudnya pada akhirnya semua bisa bertemu gitu. Dari saya yang kabur cuman ninggalin record laptop yang low bat gitu, akhirnya WA Pak Made laptopnya mati gitu, saya tinggal ngajar gitu. Jadi yang dapat record akhirnya segala macam gitu. Jadi pikirannya itu awalnya susah, tapi ternyata begitu dijalanin tuh ketemu orang-orang yang benar-benar punya hati yang baik gitu. Jadi penuh rasa syukur lah perjalanan sampai di sini. Jadi itu aja sih, dan terima kasih. Salam. Iya. Makasih Ida. Oke, Mbak Tuti. Ya. Saya nggak bisa spotlight. Ya. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Yuni, Pak Made, untuk pengertiannya untuk dengan kondisi saya seperti ini.
Iya. Sebenarnya saya sebenarnya aslinya itu senang online gitu, senang online, apalagi ditambah seperti ini. Jadi kemarin sempat ngobrol sama Bu Tanti, oh, untung online ya, iya. Jadi ada keuntungannya di balik sesuatu hal gitu. Ada. Iya. Tapi ya sama seperti teman-teman lain, mungkin bedanya sama offline, keakrabannya mungkin kurang ya Mbak ya. Kalau online, kalau offline kita bisa lebih akrab gitu, ketemu, Iya. ngobrol gitu lebih sering. Kalau online kan udah selesai ya udah. Gitu. Terus kalau untuk dari segi materi, saya senang banyak yang baru, ada pendalaman lagi tentang anatomi, terus ada tentang wall sit. Kalau chair ada wall yin, kalau chair yin ada nggak Mbak? Chair yin, So far Jo belum memperkenalkan. Jadi itu wall yin sebenarnya Jo yang banyak yang create. Untuk chair belum ada, tetapi kalian bisa explore menggunakan chair ataupun hammock. Jadi itu tidak apa-apa, kalian tidak harus ada pakem gitu kan. Itu hanya salah satu contoh wall yin itu, bahwa pose yin itu bisa explore gitu tentu dengan pertimbangan rasa dari sebuah pose. Jadi mungkin nanti Tuti atau yang lain bisa explore untuk chair ataupun hammock kalau kalian memang sudah memiliki dasar untuk itu. Oh gitu. Iya. Ya. Segitu aja sih Mbak dari saya. Terima kasih banyak. Tapi Tuti so far ya dengan segala keterbatasan ya sekarang ini kondisi, bisa ngikutin kah sejauh ini yang 5 hari kita Titi ini? Bisa Mbak, bisa. Cuman ada keperluan, memang saya ada jadi miss gitu. Jadi ada keperluan yang memang saya harus periksa atau apa gitu, jadi miss gitu. Ada beberapa sih. Kemarin saya udah komunikasi ke Pak Made, nanti yang miss saya minta yang bisa. Kalau kebanyakannya sih bisa saya dengar gitu. Bisa ngikutin. Oke, sip. Oke, terima kasih. Ada yang belum kah? Kelewat? Sudah semua ya? Oke, jadi terima kasih banyak. Ya, buat saya pribadi juga kelas online ini membantu saya untuk tidak terlalu kaku gitu. Jadi saya terbiasa dengan rule dan saya terbiasa disiplin gitu, dan mungkin teman-teman yang ikut kelas offline gitu, kenapa saya selalu mulainya on time, terserah ada 2 orang di kelas pun saya mulai gitu. Dan karena ini teacher training, saya juga bertanggung jawab terhadap sertifikat yang saya keluarkan. Tetapi saya banyak belajar selama pandemi ini bahwa Titi salah satu cara untuk mengisi waktu, yang artinya itu kegiatan yang bermanfaat, tetapi namanya 5 hari tidak semua orang bisa betul-betul dedicated di depan laptop, ada hal yang harus dilakukan, atau tiba-tiba ada kejadian yang mau nggak mau membuat kita gitu tidak bisa optimal untuk mengikuti kelas. Jadi kenapa saya akhirnya sama Pak Made memutuskan kita selalu siapkan record gitu, in case kalian ada yang memang tidak bisa dihindari gitu, ada keperluan yang harus dilakukan saat itu. Jadi semoga gitu kalian masih tetap bisa merasa mempertanggungjawabkan ilmu yang kita dapat selama teacher training ini, dan semoga itu bukan hanyalah sebentuk sertifikat selembar kertas, tetapi kertas itu sebagai pengingat kita ada banyak hal yang kita share di sini. Ya, baik itu ilmu, energi, pikiran positif. Semoga itu yang memberikan banyak manfaat untuk kita ke depan dan tentu untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih banyak kalian sudah meluangkan waktu dan energi berusaha mengikuti. Saya tahu tidak mudah, apalagi mungkin waktu pertama mendapatkan kiriman buku manualnya, ini bahasa apa pula yang keluar di bukunya gitu. Semoga gitu penjelasan saya masih bisa cukup dipahami dan nanti tinggal diulang-ulang lagi dibaca. Dan bagi kalian yang memang suka mencatat, silakan catat ulang sesuai dengan pola pikir Anda.